Ada orang di luar sana, ya kan, langsung margin call dengan deposito 10 juta, 20 juta, 50 juta rupiah, bahkan satu minggu itu bisa ludes. Oke, dan itu adalah resikonya tinggi. Kenapa? Kita nggak bisa mengaitkan dengan menyalahkan yang namanya forex itu. Kenapa? Kalau memang terjadinya demikian, berarti itulah salah individunya sendiri, salah orangnya itu sendiri, bukan forexnya. Karena kenapa? Dia tidak memiliki yang namanya manajemen di dalam bisnis forex, tidak memiliki yang namanya ilmunya, ya, analisa bagaimana, masih ngaur. Jadi saya kira itu masih coba-coba. Nah, kalau masih coba-coba, dia hanya bermain-main saja. Jadi bukan bisnisnya yang salah, tetapi dia menganggap ini adalah mainan, ya. Rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu selamat menyambut bulan suci Ramadan, ya, 1442 Hijriah. Dengan datangnya Ramadan di tahun ini, semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi, kualitas ibadah kita juga lebih baik lagi. Tentunya kita bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi orang lain, teman-teman, ya. Jadi kita memanfaatkan bulan puasa ini untuk kebaikan dan kualitas hidup kita. Oke? Nah, baik. Seperti judul yang kalian baca tadi, ya, bisnis forex itu sebenarnya berisikonya rendah, nggak tinggi, ya, nggak salah. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihatnya dan saya kira ini perlu saya bagi-bagi kalian, ya. Saya ingin sharing dengan kalian. Kenapa? Karena di saat bertahun-tahun, ya, kita memantau chart, tentunya kita menganalisa dengan mempraktekkan dari beberapa tahun ke belakang, akhirnya saya melihat ternyata forex itu resikonya itu tidak terlalu besar seperti yang orang bayangkan, ya. Banyak orang mengatakan bahwa resiko di forex itu sangat tinggi. Memang nggak salah, ya. Memang semua bisnis apapun itu ada resikonya, bukan hanya di forex saja, ya. Di bisnis luar sana, ya, mau Anda usaha jualan baju, mau Anda mau usaha jualan bakso, mau Anda buka usaha misalkan di bidang properti dan segala macam, tentunya semuanya memiliki resiko, ya kan? Nah, kalau saya memandangnya itu, kalau di bisnis forex juga ada resikonya, tetapi resikonya itu lebih rendah daripada sektor-sektor bisnis lainnya, teman-teman. Kenapa saya mengatakan demikian? Ternyata di saat saya menjalankan bisnis forex tersebut, ya, tentunya dengan memakai ilmu, ya, karena kita sudah mempraktekkan teori tersebut dan kita terapkan di dalam trading kita secara disiplin, ternyata resiko itu sangat rendah. Bahkan untuk margin call saja sangat susah, ya, dan bahkan tidak mungkin gitu, ya, kalau kita memang benar-benar menjalaninya seperti yang kita terapkan, seperti yang kita sudah belajar gitu, ya. Akhirnya manajemen tersebut, ya, ilmu yang kita pelajari akhirnya kita terapkan dan benar-benar secara disiplin, maka kita memperoleh yang namanya profit secara konsisten. Oke? Nah, jadi bagi saya kalau di bisnis lain, ya, kita nggak bisa menerapkan yang namanya resiko, kita nggak bisa membatasi kerugian, ya kan? Karena kenapa? Ceritanya kan sama-sama memiliki resiko, ya kan? Misalkan kita punya usaha, ya, misal kita punya usaha gitu, misalkan usaha katakanlah misalkan warung kopi, ya, saya analoginya seperti itu. Misalnya kita buka warung kopi, terus kita yang pertama itu yang pasti adalah pengeluaran, oke? Biaya maintenance-nya, ya, oke? Kemudian karyawannya yang harus kita gaji gitu, ya, kemudian biaya iuran bulanannya, misalkan seperti gula, seperti listrik, ya, dan juga macam-macam lainnya gitu kan. Nah, itu yang memang rutin yang harus dikeluarkan, oke? Nah, seandainya kita sudah menghitung untungnya berapa, ya kan, resikonya itu berapa gitu, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, untung dan resikonya kan kita nggak bisa memprediksi, ya, nggak bisa kita mengukur, ya, kira-kira berapa rugi, oke? Kalau misalkan warung kopi kita ini nggak ada pengunjung, terus ruginya berapa? Tentunya kalau kita hitung semua secara modal yang telah kita keluarkan, itu adalah rugi semuanya gitu kan. Nah, kerugian berlanjut, oke, kemudian iurannya tetap,
ya, kewajiban yang bulanan itu harus tetap. Misalkan gaji karyawan itu harus tetap dikeluarkan, biaya iuran listrik juga harus tetap dikeluarkan. Oke, kalau seandainya rugi. Nah, apakah di bisnis real ini, di warung kopi tersebut, apakah kita bisa membatasi kerugiannya? Kita tahu kira-kira ruginya itu berapa? Tentunya nggak bisa dong, ya kan? Nah, kalau di bisnis forex sendiri, ini kita ceritanya risiko ya. Kalau di bisnis forex sendiri, kita bisa menentukan resikonya. Itu yang menjadi berbeda, ya kan? Kita hanya membutuhkan yang namanya komputer saja, kemudian terkoneksi dengan internet yang baik, maka kita bisa trading, ya kan? Terus kalau memang resiko itu terjadi, kita bisa membatasi, ya kan? Yaitu dengan cara stop loss-nya sendiri. Sudah tersedia yang namanya stop loss, sudah tersedia yang namanya TP. Oke, kalau TP mungkin bisa disesuaikan, yaitu profitnya tadi. Nah, kalau seandainya rugi, oke, karena kita beranggapan kan bisnis apapun pasti punya kerugian, resiko itu sendiri. Nah, kalau seandainya di forex itu rugi, ya, terus bagaimana penerapan dalam sistem manajemen di dalam forex itu sendiri, ya kan? Misalkan RR-nya berapa, oke, kemudian kira-kira stop loss-nya itu berapa poin, berapa pips, ya, sesuaikan dengan lot gitu kan. Nah, dalam cerita ini kan kita bisa membatasi kerugian. Makanya saya katakan di bisnis forex itu resikonya itu sangat rendah, karena itu tergantung daripada diri kita sendiri. Kita mau ruginya berapa per trade, misalnya 2% kah, ya kan? Misalkan dalam satu bulan mungkin ada 10 kali entry, kita resikokan per trade-nya 2% dari hitungan modal, ya kan? Kalau misalnya seandainya semuanya rugi dalam 10 kali entry, ternyata kita rugi 20% dari total modal. Kita bisa membatasi resiko dengan cara kita sendiri, ya kan, dengan kemauan kita sendiri, mau 1%, mau 2%, mau 5%, oke. Nah, di dalam bisnis real tentunya kita nggak bisa membatasi yang namanya kerugian itu, teman-teman, ya. Nah, ini yang jadi pembeda mengapa saya mengatakan di dalam bisnis forex risikonya itu sangat kecil. Yang pertama, kita bisa menetapkan kerugian tadi, kemudian kita nggak memiliki yang namanya iuran bulanan. Misalkan begini, kita nggak perlu karyawan, ya kan, kita nggak perlu yang namanya maintenance lainnya, misalkan operasional atau apapun itu, ya. Karena kenapa? Di dalam bisnis forex itu hanya cukup punya internet saja, kemudian kita bisa trading dengan memilih mata uang sesuai dengan karakter diri kita sendiri. Jadi nggak ada hal yang lain, oke. Nah, di dalam bisnis real tentunya itu sangat berbeda, teman-teman, ya. Dan satu lagi yang saya ingin katakan, kenapa bisnis forex itu resikonya kecil? Bagi kalian yang sudah belajar, bagi kalian yang sudah punya ilmunya, ya kan? Ada orang di luar sana, ya kan, langsung margin call dengan deposito 10 juta, 20 juta, 50 juta rupiah, bahkan satu minggu itu bisa ludes, oke? Dan itu adalah resikonya tinggi. Kenapa? Kita nggak bisa mengaitkan dengan menyalahkan yang namanya forex itu. Kenapa? Kalau memang terjadinya demikian, berarti itulah salah individunya sendiri, salah orangnya itu sendiri, bukan forexnya. Karena kenapa? Dia tidak memiliki yang namanya manajemen di dalam bisnis forex, tidak memiliki yang namanya ilmunya, ya, analisa bagaimana, masih ngaur. Jadi saya kira itu masih coba-coba. Nah, kalau masih coba-coba, dia hanya bermain-main saja. Jadi bukan bisnisnya yang salah, tetapi dia menganggap ini adalah mainan, ya. Di saat dia menganggap mainan, akhirnya uangnya ludes semua. Jadi dia nggak serius. Nah, kita nggak bisa dong seperti itu, ya. Kalau kita memang serius di suatu bidang, tentunya kita fokus, gitu kan. Kita fokus di pelajaran, di teorinya. Nah, setelah kita fokus, ya, setelah kita tahu teorinya, kita kan belum tahu prakteknya seperti apa, ya. Tentunya kita terjun dong, ya kan. Di saat kita terjun, ternyata di situ membuka pandangan kita, ternyata banyak kekurangan. Contoh, misal kita banyak kekurangan, wah, ternyata analisanya udah oke, ternyata money manajemennya juga oke, akhirnya kok bisa loss? Yaitu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Itu adalah menyangkut dengan psikologis kita, ya kan. Dan rasa serakah, tamak, dan segala macam, ingin cepat kaya, itu juga bisa menjadi problem, bisa menjadi masalah, ya. Tetapi kalau kita bisa menyingkirkan itu semuanya, akhirnya kita menerapkan SL dengan benar, TP-nya dengan benar, sesuai dengan money management yang baik, tentunya kalau kita ikuti rule tersebut, yang terjadi adalah resikonya sangat rendah. Bahkan MC pun sangat susah, teman-teman, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa kalau kita benar-benar mendahulukan ilmunya dengan mempelajari hal tersebut, maka
di bisnis forex itu sebenarnya resikonya sangat kecil. Terus yang kata-kata orang, terus ada juga orang yang berpendapat katanya di forex itu ada orang yang bunuh diri. Ya, memang ada juga kejadian orang gara-gara forex bunuh diri. Ya, tetapi bukan di bisnis forex aja, di bisnis lain juga banyak gitu ya. Di bisnis investasi apapun ya, di saham, di bisnis usaha real lainnya itu ada yang bunuh diri. Bahkan orang putus dengan pacarnya juga ada yang bunuh diri ya. Dan kita juga mendengar ada orang terhutang, padahal hutangnya itu nggak banyak, mungkin jutaan ya, di bawah 5 juta. Begitu dia nggak sanggup bayar, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, ya kan? Nah, dalam kasus hal bunuh diri seperti ini, kita nggak bisa menyalahkan yang namanya industrinya, tetapi ya dia mengambil keputusannya sendiri, ya kan? Karena kenapa? Dia nggak tahu ilmunya, ya kan? Akhirnya dia collab, akhirnya dia gamang gitu ya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu kembali lagi, hal yang bunuh diri itu adalah kesalahan daripada individu itu sendiri, bukan dari bisnisnya, teman-teman ya. Makanya penting sekali kita harus mendahulukan dulu ilmunya, ya kan? Udah tahu ilmunya, baru kita bisa memutuskan ternyata bisnis forex itu resikonya rendah. Kalau nggak percaya, Anda boleh buktikan ya, karena saya sudah pernah mengalaminya dan mengetahuinya, ternyata resiko itu sangat rendah di bisnis forex ya. Bahkan MC itu sebenarnya sangat tidak mungkin, ya kan? Sangat tidak mungkin MC kalau kita mendepankan ilmunya. Makanya penting sekali untuk kita belajar, ya kan? Kenapa kita harus belajar, harus mendahulukan ilmunya? Kita melihat sesuatu barang gitu ya. Bahkan di saat kita membeli misalkan mobil, di saat kita membeli motor ya kan, setidaknya kita harus mengetahui dulu mobil itu seperti apa. Misalkan mobilnya second ya gitu kan. Nah, dalam kondisi hal mobilnya itu mobil bekas ya, kita harus mengetahui dulu apakah mobil ini masih layak, apakah mobil ini tidak layak. Tentunya kita harus mengetahui informasi walaupun tidak banyak, tetapi sedikitnya kita harus mengetahui ilmu tentang mobil gitu ya. Bahkan kalau kita nggak tahu, kita tanya sama kawan kita yang lebih ahli misalnya begitu ya. Nah, begitu juga kita melihat barang-barang lainnya, begitu juga kita mau berbisnis lainnya gitu ya. Nah, kembali lagi kepada forex ya. Bisnis forex resikonya rendah. Nah, coba kalau bisnis real resikonya tidak bisa kita tentukan. Oke. Dan ini dua perbedaan yang memang bisa kita lihat, ya kan? Bahkan di bisnis forex itu sendiri, di saat terjadi pandemi ya, di saat terjadi corona tentunya, apakah bisnis forex berisiko apa tidak? Apakah terkena dampaknya di saat pandemi dari tahun 2020? Saya ingin tanya sama kalian ya. Kalian boleh komentar di bawah ya, menurut pendapat kalian bagaimana di saat terjadinya pandemi, di saat orang semuanya work from home ya atau WFH, apakah bisnis forex itu terkena dampaknya? Ya. Nah, saya ingin menjelaskan ya. Kalian silakan komen di bawah ya. Saya mau lihat jawabannya bagaimana menurut kalian. Oke. Nah, bagi saya sebelum work from home pun bisnis forex kita nggak mengenal yang namanya WFH, ya kan? Dari dulu juga kita hanya bekerja, misalkan kita menganalisa di depan chart ya, bisa jadi di rumah, ya kan? Dan sering itu kita lakukan di rumah, ya kan? Kita bekerjanya di rumah, gitu. Nah, setelah terjadi pandemi ya, corona mulai menyerang gitu. Nah, bisnis forex tidak ada terpengaruh, ya kan? Terus kalau terjadi perang bagaimana? Apakah bisnis forex itu terpengaruh? Selagi mata uang masih berpasangan, ya kan? Misalkan antara euro dan USD, ya, antara USD dan JPY misalkan, itu bisnis forex masih tetap berjalan, teman-teman ya. Misalkan corona seperti kemarin, saya kira tidak ada terkena dampaknya ya. Karena mata uang juga walaupun naik, walaupun turun, bisnis forex itu masih bisa dikerjakan, teman-teman ya. Jadi nggak ada berpengaruh sama sekali. Nah, sedangkan usaha-usaha yang lainnya itu banyak yang down ya. Makanya sebagian perusahaan itu biasanya saya mendengar itu melakukan hedging ya, untuk menyelamatkan perusahaannya ya, untuk menyelamatkan cash flow ya daripada perusahaan itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi saya kira mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya memang nggak ada hubungannya dengan kita analisa biasanya di chart ya. Jadi saya kira apa yang saya sampaikan bisa membuat Anda lebih mudah mengerti. Oke.